Assalamualaikum Pak Salam Bupati. ya. Gimana? Pak, ini sedikit mau nanya-nanya ini karena kan kemarin agak rame ya di Hah? media sosial soal Ya. pernyataan Bupati Boltim, kok belum ada tanggapan, kira-kira gimana? Iya, aduh, ini saya 6 hari ini keliling desa dan memastikan BLT dana desa ini segera dicairkan. Target saya seminggu ini selesai. Sekarang sudah 58% lah, hampir 60% semua desa. Belum sempat punya pikiran tanggapan, tapi saya sudah lihat videonya sih, sudah. Videonya ya agak sinis-sinis begitu deh, agak ya ono seremi lah. Ya alhamdulillah lah sudah ndak bodoh-bodohin orang, ndak goblok-goblokin orang gitu ya. Intonasinya juga sudah mulai turun lah. Sebetulnya apa motivasi Pak Ya. Bupati nyebut-nyebut nama Bupati Boltim kala itu terkait dengan Ya. apa yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Boltim? Begini, video saya awal itu pertama karena saya ingin memastikan koreksi terhadap teman sesama bupati. Jangan bodoh-bodohin menteri, jangan goblok-goblokin menteri, jangan. Itu tidak baik untuk etika birokrasi. Apakah urusannya dengan saya? Ada. Saya ini sebagai teman bupati. Dia bupati, saya koreksi, saya ingatkan. Namanya juga ya podo koncone ya apa. Lek ayo lek awakmu iki duwe kanca terus mari ngono kancamu goblokno kancane liyane, goblokno orang lain lah ya kan dikoreksi. Masa menteri diucapin goblok, bodoh, jangan. Itu tidak baik bagi etika birokrasi. Saya khawatir begini, kalau ini dibiarkan, ada bupati goblokkan gubernur, ada kepala dinas goblokkan bupati, lah kan ruwet, ini rusak nanti. Harus ada koreksi supaya ini tidak jadi keterusan bagi siapapun nanti yang ada dalam struktur pemerintahan. Yang kedua soal ayo sama-sama kerja keras. Ya saya kira hal yang wajar lah, siapapun bupati hari ini harus kerja keras dengan segala persoalannya. Hari ini banyak persoalan, iya, ruwet, iya. Pak Presiden juga sudah bilang ruwet. Karena ruwet, karena banyak persoalan ini, ayo kerja keras. Sekarang saja misalnya ini, data KKS dari Kementerian Sosial terkait dengan data baru yang ada, yang kita terima, ada banyak yang salah, iya. Tapi ya tidak semua salah. Persentasenya ya tidak secara keseluruhan, apalagi 50% tidak. Ada beberapa yang salah, ada beberapa yang sudah meninggal, ada beberapa yang sudah pindah desa, sudah pindah kabupaten, ada. Tapi ayo kita hadapi, begitu salah, kita buat musyawarah desa, kita coret, kita laporkan kembali kepada dinas sosial untuk disampaikan ada perubahan. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah bilang menteri goblok, nggak usah bilang menteri bodoh. Nah, yang ketiga, koreksi saya waktu itu, ayo urus yang benar, jangan sampai salah urus. Yang saya maksud jangan salah urus itu salah satu contohnya tadi itu, soal tabungan. Saya kasih cara yang bagus yang kita lakukan di Kabupaten Lumajang. Kita di Kabupaten Lumajang cukup memanggil banknya. Kita panggil ke kecamatan. Kita siapkan wifi-nya. Dia cukup bawa laptop sama bawa alat gesek itu. Masyarakat bisa hadir di kecamatan, tentu tidak jauh dari rumah mereka. Nah, ini kan cara yang bisa kita lakukan. Tapi kalau mikirnya ruwet ya begitu, perjalanan sampai di sini ongkosnya sekian, nanti harus nunggu, harus antri, udah ini sudah nggak zaman begitu, Pak. Jadi gini, Bapak Bupati cukup panggil kepala cabang. Misalnya kalau Kementerian Sosial itu bekerjasama dengan BNI, cukup panggil kepala cabang BNI, ayo kerjasama sekian waktu dibagi kecamatan, taruh di kecamatan, tadi difasilitasi wifi. Tapi ono nggak nakono ya? Sinyal, ono sinyal nggak? Itunya. Iya, anu lah, wis pokok dilengkapi wifi, sudah pakai laptop, gesek, selesai buat tabungan. Sekarang nggak perlu buku tabungan lagi, Pak. Ini sudah berubah zamannya. Who is problem? You have a mind. Come on. Afala tatafakkarun. Ayolah Pak Bupati Boloang Mongondo Timur. Kalau ada video conference dengan menteri itu didengarkan, ditelaah. Saya ini sering ke lapangan. Hari ini saja saya masih di rumah warga masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi begitu ada video conference, ya saya harus ikut.
Saya ikut sendiri, saya dengarkan sendiri. Tapi kemudian kan ada balasan dari Bupati Boltim pasca video itu, yang kurang lebih kesannya adalah bahwa Bupati Boltim mampu memberikan lebih banyak kepada warganya, tidak seperti di Lumajang, katanya begitu kurang lebih lah. Saya mau ini dulu deh, mau kasih data ke teman-teman semuanya. Bolaang Mongondo Timur itu hanya 7 kecamatan. Dia hanya sekitar 80.000 lebih lah jiwa atau penduduk. Kalau 80.000 itu ya kira-kira kalau dibuat kakak ya 35.000 kakak lah. Nah kalau 7 kecamatan terus kemudian hanya 35 kakak itu kan sama dengan 1 kecamatan di Lumajang. Kayak kecamatan Pasirian lah, ya kan? Nah tentu ngurusinya beda. Yang diurus juga beda, yang dihadapi masalahnya juga beda. Ya kalau di Lumajang cukup Pak Camat lah yang ngurusi 35.000 kakak. Berikutnya misalnya APBD beda, iya beda. Posturnya beda. Tentu lebih banyak Lumajang karena PAD-nya Lumajang juga lebih banyak. APBD-nya Lumajang juga lebih banyak. Ya kalau di Bolaang Mongondo Timur ya sekitar paling 600 miliar lah atau 600 lebih. Lumajang ini sudah 2,6 triliun. Tentu ya beda. Mengurusinya juga beda. Nah, misalnya begini. Anggaran seragam gratis yang ada di Kabupaten Lumajang ini. Itu tentu berbeda kalau diperbandingkan seragam gratis yang ada di Bolaang Mongondo Timur. Paling Bolaang Mongondo Timur nggak sampai 1 miliar untuk pengadaan seragam gratis. Lumajang udah 10 miliar. Tidak sebanding kalau diperbandingkan ngurusi Lumajang dengan ngurusi Bolaang Mongondo Timur. Oke, itu soal kondisi masing-masing. Nah, sekarang soal ini misalnya. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat, ayo deh saya mengajak Pak Bupati Bolaang Mongondo Timur, ayolah dapat informasi yang benar. Masa iya Kabupaten Lumajang dibilang cuma 23 ton, kita ini penduduknya 1,2. Pak Bupati Bolaang Mongondo Timur, kita sekarang ini sudah mendistribusikan hampir 700 ton sekarang. Baik mulai kegiatan Ngeramut Tonggo, baik mulai Basnas, kemudian anggaran yang ada di Dinsos. Lumajang ini adalah daerah yang produksi tanam padinya surplus. Sawah lahan yang ada di Lumajang ini sekitar 450.000 sampai 500.000 hektar. Jadi surplus berasnya itu 400.000 ton per tahun. Nah, bagaimana berpikirnya Lumajang? Saya sebagai bupati berpikir bagaimana sirkulasi menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan. Jadi fokus kami memberikan beras. Dari mana berasnya ini? Dari petani. Panennya petani dibeli, pemerintah yang beli dengan anggaran yang kita siapkan. Setelah itu hasil dari panen yang kita beli itu kita bagikan kepada masyarakat. Caranya bagaimana tadi? Beli beras petani. Saya sebagai Bupati Lumajang mikirnya bagaimana beras petani terbeli, bagaimana panennya petani kita beli. Itu mikir saya. Dan Lumajang tidak memberikan bantuan minyak goreng, tidak. Tidak memberikan bantuan yang lain, tidak. Fokus beras. Kenapa fokus beras? Ya karena kami harus menyelesaikan tadi urusan petani masyarakat. Nah, kalau mereka tidak dibeli berasnya, kemudian dikasih beras, siapa yang beli beras petani? Ayo, kita sekarang sudah mempersiapkan untuk 6.000 ton persiapan kita untuk beli berasnya petani, nanti kita distribusikan. Tentu ngurusi orang dengan jumlah penduduk 1,2 juta dengan ngurusi orang yang hanya 80.000, ya beda. Bagi orang 10 bantuan kepada bagi orang 100, cepat mana? Ya cepat bagi yang 10. Nah, kita Kabupaten Lumajang berpikirnya bahwa corona ini tidak hanya 3 bulan. Ini panjang. Kalau Bapak Bupati Bolaang Mongondo Timur berpikir hanya 3 bulan, memberi 3 bulan, ya saya tidak tahu lagi. Tetapi bahwa saya berpikir ini sampai akhir tahun. Jangka waktu sampai akhir tahun ini, kalau kita tidak membuat sirkulasi ekonomi yang tumbuh di bawah, bagaimana membeli hasil produk masyarakat, bagaimana kembali membagikan, ya kan stagnan ekonominya. Jadi begini, ini 1 semester ini bicara soal teori kebijakan ini. Jadi kebijakan itu
harus terukur dari semua sektor. Tidak bisa satu sektor saja kita selesaikan. Beras apa yang diberikan kepada masyarakat? Ya bermacam-macam, dari petani kok. Ada yang premium, ada yang medium, sesuai dengan apa yang ditanam oleh petani. Kalau dijumlah secara keseluruhan, ya pasti lebih jauh Lumajang, kita yang ngurusi ini banyak orang kok. Pak, soal angka kemiskinan, bahkan disebut ada peminta-minta misalnya, apa ya begitu? Angka kemiskinan kita, saya katakan begini, ayolah Pak, jangan selalu punya pemahaman yang salah. Masa iya kita dibilang 12%, Bapak nggak update, kita sudah 9%. Apakah ini persoalan? Iya, persoalan. Bagi pemerintah Lumajang harus terus dituntaskan, harus terus diselesaikan. Sebenarnya persoalan utama Kabupaten Lumajang itu bukan di kemiskinan, tapi IPM, terutama rata-rata lama sekolah. Saya kasih tahu Pak, supaya update informasinya, supaya dapat informasi yang benar. Ada banyak bupati, wali kota memimpin daerahnya, itu memulai dengan persoalan yang bisa jadi hampir berat, atau jauh lebih berat dari Lumajang. Tapi mereka bisa melakukan program-program yang terbaik untuk menuntaskan persoalan itu semua. Saya masih belum sampai 2 tahun memimpin Lumajang. Ini sebagai bagian dari koreksi untuk saya terus bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan utama yang ada di Kabupaten Lumajang. Doakan Pak Bupati Bolang Mongondo Timur, kami bisa menyelesaikan cepat urusan ini, persoalan ini. Soal yang minta-minta. Jadi gini, kalau masyarakat minta-minta kepada saya sebagai bupati, saya kira itu sudah terjadi sekarang. Bagaimana masyarakat meminta pelayanan yang baik, masyarakat meminta ada program yang harus diakses oleh masyarakat, bantuan yang harus diakses oleh masyarakat. Saya terbiasa dengan begitu. Saya punya lapor Lumajang, orang menyampaikan apa saja terkait keluhan yang ada di masyarakat melalui akun grup Facebook. Saya juga biasa membalas orang-orang yang komentar di Facebook yang sekiranya perlu bantuan cepat, yang sekiranya perlu diselesaikan cepat. Bahkan ada orang itu minta berasnya dibeli, beras organik, di Facebook lapor kepada saya. Ya, saya belilah. Tidak ada masalah bagi saya. Akun saya pegang sendiri, Facebook saya pegang sendiri, Twitter saya pegang sendiri, Instagram saya pegang sendiri, fanpage saya pegang sendiri. Orang tanya masyarakat, ya saya jawab. Kalau maksudnya minta-minta itu dalam konstruksi itu, saya kira masyarakat Lumajang dengan saya kira masyarakat Lumajang dengan saya hari ini cukup terbuka, saya juga cukup terbuka dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat Lumajang. Tapi kalau maksudnya minta-minta itu dalam tanda kutip menghina, saya kira lagi-lagi ini kayaknya karakternya dia deh. Sudah bilang menteri goblok, sudah bilang menteri bodoh, ini lagi bilangnya minta-minta. Kalau itu yang dimaksud. Terkait potong gaji? Jadi begini, potong gaji itu tidak sebagaimana dibayangkan potong berapa gitu, tidak. Potongannya ada yang 50.000, ada yang 100.000. Saya sampaikan salah lah kalau punya persepsi potongannya sampai besar sampai separuh. Enggak. Mereka kita ajak untuk punya partisipasi publik bersama-sama dengan pemerintah masyarakat. Karena ASN juga menjadi bagian dari masyarakat. Karena ASN di Kabupaten Lumajang ini banyak, jadi potongannya sedikit itu ketika dikumpulkan jadi banyak, jadi 1 miliar lebih. Saya melandasi begini, good government leaders who can invite public participation. Atau begini bahasa Arabnya, min ahsani ru'asa'il hukumah man hiya an tattasila bi ra'iyatil ammah. Itu bahasa Arab, nanti artinya Pak Bupati Bolang Mongondo Timur cari sendiri. Jadi sekarang itu sudah zamannya partisipasi publik untuk melibatkan masyarakat. Ini yang kami ajak masyarakat bersama-sama. Jadi tidak hanya ASN saja, orang-orang komunitas, guru PAUD, guru TK juga sama, guru-guru swasta sama membantu untuk kepada yang lain. Apakah pemerintah juga punya anggaran? Banyak anggaran pemerintah. Saya sampaikan sekali lagi tadi, kita ini sudah menyiapkan untuk 6.000 ton anggaran beli beras petani dari BTT yang kita siapkan. Karena begini, kalau ini betul-betul sampai Desember, kalau tidak menjaga kebersamaan, ini bahaya. Yang kita jaga ini kebersamaannya, supaya masyarakat bersama-sama. Soal persoalannya masih ada, iya. Ada bantuan yang masih belum selesai, iya.
Soal pendataan yang masih kurang, iya. Soal ada pendataan yang salah, iya. Apa yo? Ayolah, saya mengajak ini persoalan bersama. Kita hadapi bersama dengan cara pandang yang tidak saling menyalahkan. Ada lagi? Cukup. Hei, Banton.